Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di viral video. Kali ini aku mau nampilin My Lecture My Husband episode ke-7. Yuk langsung saja. Di episode 7 ini diawali orang tua Inggit, ayah ibunya melihat foto kenangan Inggit waktu masih kecil. Mereka mengenang dan tertawa. Dan beberapa saat kemudian Inggit dan Arya datang. Ayah Inggit dan ibu Inggit menyuruh Arya untuk melihat foto, dan Arya pun tergemas melihat fotonya Inggit yang waktu masih kecil. Inggit pun malu-malu dan juga mereka semua tertawa lepas bahagia. Di waktu yang berbeda, Arya mengerjakan tugas dari profesor dan akan segera dikirim oleh profesor, namun tangan Arya masih sakit dan terluka. Lalu Inggit bersedia untuk membantu Arya. Arya mulai memandangi Inggit serasa kagum, dan Arya pun mulai mengledek Inggit untuk memberikan makanan, namun ketika Inggit mau makan, keripik itu masuk ke dalam mulut Arya lagi. Di tempat yang berbeda, ayah dan ibu Inggit membahas Inggit. Apakah Inggit bahagia atau tidak? Ketika hendak staples datanya Pak Arya, tangan Inggit terkena staples dan Arya mulai menghisap jari Inggit yang berdarah. Dan di sini ada ibu Inggit yang ingin turun namun melihat mereka sedang bermesraan. Mereka pikir Inggit dan Arya sedang bermesraan. Ibu Inggit balik lagi ke kamar untuk memberitahu kabar gembira ini kepada Bapak Inggit. Ketika Inggit masih membantu Pak Arya, ternyata HP-nya berdering dan ternyata Tristan menelpon Inggit. Inggit bingung apakah harus diangkat atau tidak. Namun Pak Arya mengizinkan untuk mengangkat telepon dari Tristan. Akhirnya Inggit keluar untuk mengangkat telepon dari Tristan. Di dalam, Pak Arya merasa gelisah. Apakah ini pertanda cemburu? Tristan menelpon Inggit mengabarkan bahwa Tristan negatif dari corona dan boleh pulang, boleh bekerja lagi. Lalu Tristan berharap agar Inggit membalas kata kangennya kepada Tristan, seperti apa yang dikatakan Tristan ke Inggit. Namun Inggit berat untuk mengucapkannya, namun lama-kelamaan Inggit pun mengucapkan kata rindu kepada Tristan. Keesokan harinya, Ibu Inggit ingin mengelap ayah Inggit, namun
Ibu Inggit curiga kenapa ayah Inggit kaku, dingin, dan tidak bergerak. Akhirnya Ibu Inggit teriak dan Arya dan Inggit datang menemui ayah dan ibunya. Ternyata Inggit sudah punya firasat buruk bahwa ayahnya sudah meninggal. Inggit mulai menangis. Arya mengecek dan memastikan kondisi ayah Inggit. Lalu Arya lari untuk memanggil dokter. Ketika para petakziah datang dan membacakan surat Yasin untuk ayah Inggit, terlihat Ibu Inggit masih meratapi kepergian suaminya. Inggit pun masih meratapi kepergian ayahandanya. Namun di sana tetap ada Arya yang siap menjaga mertuanya serta istri tercintanya. Ketika jenazah akan segera dimakamkan, dari kejauhan terlihat Tristan mendatangi rumah Inggit yang ada di Jogja. Tristan mulai masuk ke dalam pintu gerbang dan melihat banyak orang bertakziah. Lalu Tristan mendengar ada salah satu petakziah ibu-ibu rempong bilang bahwa menantunya Ibu Rahayu ini adalah orang yang luar biasa yang membantu semua pemakamannya, dibantu oleh Arya, diurus oleh Arya menantunya. Dan di sini Tristan sangat kaget bahwa pacar tercintanya itu ternyata sudah menikah dengan dosen killer, yaitu Pak Arya. Dari kejauhan Pak Arya melihat Tristan, namun Pak Arya tidak menghiraukan karena menurut Pak Arya ada yang lebih penting, yaitu pemakaman mertuanya dibanding untuk mengurusi cinta Tristan terhadap Inggit, istrinya. Pak Arya mulai mentitah atau menggandeng istri dan mertuanya ke dalam mobil. Nah, di situ Tristan hatinya benar-benar kaget dan sangat hancur mendengar pernyataan dari salah satu petakziah serta melihat secara langsung Arya menenangkan keluarga Inggit.
itu sudah membuktikan bahwa benar-benar Arya ini adalah suami dari Inggit. Nah, setelah itu ketika mobil jenazah dijalankan berlalu, Tristan pun memilih untuk pergi. Arya teringat pesan almarhum sebelum meninggal bahwa Arya harus berjanji untuk menjaga Inggit, untuk membahagiakan Inggit, dan Pak Arya pun setuju. Ketika pemakaman sudah selesai, Ibu Inggit dan Inggit masuk ke dalam rumah. Ibu Inggit masih melihat tempat tidur terakhir yang ada di rumah mereka, tempat tidur ayahnya. Ibu Inggit pun menangis terseduh-seduh mengingat itu lagi. Namun Pak Arya lagi-lagi menenangkan Ibu Inggit dan Inggit agar menyuruh Inggit mengajak ibu untuk istirahat, dan Pak Arya bergegas untuk merapikan tempat tidur yang dipakai oleh jenazahnya. Saking lemesnya dan tidak berdayanya, Ibu Inggit hampir pingsan. Lalu Pak Arya dengan sigap untuk menolong Ibu Inggit, memperhatikan Ibu Inggit, dan selalu membujuk Ibu Inggit agar Ibu Inggit tenang. Ketika malam datang, Ibu Inggit belum makan dan ingin dibujuk makan oleh Inggit. Namun Ibu Inggit menolak untuk makan. Tetapi Arya selalu bisa membujuk Ibu Inggit. Inggit mulai terkagum dan mengikuti cara yang Pak Arya gunakan. Di tempat yang lain, yaitu teman-teman Inggit sedang berkumpul bersama di Jakarta. Terdengar suara ketukan pintu. Akhirnya salah satu teman Inggit membukakan pintu, dan alhasil yang datang adalah Tristan. Iim sudah curiga bahwa Tristan ini ingin tanya mengenai Inggit. Namun teman-teman Inggit menanyakan kenapa lemas, kenapa mukanya pucat, dan sebagainya. Tristan menanyakan sesuatu kepada Iim. Apa yang sedang terjadi? Tristan bilang bahwa Inggit sudah menikah. Kenapa Iim tidak pernah menceritakan, dan kenapa dia bisa menikah dengan Pak Arya? Teman-teman Inggit pun di sana sangat kaget sekali karena Inggit menikah dengan dosen killer mereka.
Tristan mulai menyalahkan Inggit. Kenapa Inggit menikah dengan Pak Arya? Dengan tegas Iim membela Inggit dan menjelaskan dulu ketika Inggit memohon-mohon untuk bertemu dengan ayahnya, namun Tristan lebih memilih untuk mengejar mimpinya. Iim menceritakan semua yang ada di posisi Inggit. Setelah itu Tristan pergi dan teman-teman Inggit menelpon Inggit untuk memberikan bela sungkawa. Inggit mulai menelpon Tristan, namun Tristan tidak merespon atau tidak mengangkat telepon dari Inggit. Inggit bertanya-tanya ada apa, dan Inggit pun khawatir dengan keadaan Tristan. Namun Pak Arya bilang bahwa Tristan pasti baik-baik saja. Dia tetap merahasiakan bahwa tadi dia bertemu dengan Tristan, namun dia tidak bilang kepada Inggit. Dia lebih memilih dia. Jadi kalian ini tim apa teman-teman? Tim Tristan atau tim Arya? Yuk tulis di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye.